Si Caplin nongol lagi nih. Mang Ucup lupa tahun 2014, serahkan berkas syarat mendaftar capres bersama Jokowi. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang. Ketika kamu menuduh seseorang, yang lu buktikan tuduhan lu itu benar atau enggak. Bukan gua yang harus membuktikan bahwa ijazah gua benar. Ibaratnya seperti itu. Setelah Pak Jokowi keluar dari Banteng dan setelah ada kasus ini nih, tahu nggak siapa yang paling berisik? Ah, benar, ini. Jadi kalian lah yang lebih tahu ya. Kalian lah yang lebih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang adu mekanik ya, antara si Caplin dan Jokowi yang hingga kini masih viral dan semakin banyak netizen yang mengomentarinya. Aduh. Dan si Caplin pun terasa semakin terdesak teman-teman ya. Terdesak kenapa bang? Ya kan ya, terdesak lah. Pasti dia sekarang di rumahnya sedang mencret gitu ya, sambil menyesali nasib begitu. Mungkin dalam hati si Caplin ngomong kayak gini, kenapa ya gua ngelaporin si Krismon. Ternyata yang menuduh gua bukan Krismon tapi AI. Kenapa kok saya koplak kali ya? Apa namanya, penasihat hukum saya kok bengak kali ya? Kalau gak gue laporin kan gue aman sebagai bohir ya toh. Belum ada orang yang tahu ya toh. Udah gitu kok bisa-bisanya ya gue ini nyuruh Jokowi nunjukin ijazah. Kan makin ketahuan bahwa narasi gue sama dengan narasi si Panci dan kawan-kawan. Aduh, makin ketahuan dong si Panci itu gue yang nyuruh. Jokowi dilawan. Ya rontok kumis mublin. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Oke guys, kali ini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan Pak Jokowi tentang adanya isu ya Pak Jokowi memberikan dana. Kemudian kita juga dengarkan bagaimana Bang Billy menjelaskan logika hukum ya, bahwa penuduh itu harus membuktikan. Kalau ini sampai dilanggar oleh Pak Jokowi untuk memberikan ijazahnya, maka ini akan merusak tatanan hukum di negara kita. Oke, kita ikuti Pak Jokowi dan Bang Billy akan memberikan informasinya. Mohon maaf kepada yang dituduh kepada saya maafkan. Masa yang kita yang dituduh malah memberi duit, logikanya gimana sih? Oh, yang tersangka beliau kesini kita maafkan, kok saya masih memberi duit, itu gimana logikanya? Harusnya beliau yang tersangka itu memberi duit ke saya supaya dimaafkan. Logikanya seperti itu, jangan dibalik-balik lah. Ya. Setuju Bapak ya. Tentu guys, bahwa memang yang terjadi polarisasi di tengah masyarakat ini adalah oleh karena energi publik itu sendiri yang terlalu berlebihan sih sebenarnya. Pak Jokowi kan menganggap ini kan masalah pribadi saya gitu kan. Nah, karena masalah pribadi saya ya maka beliau hanya akan menyelesaikannya secara hukum. Hanya memang kelompok-kelompok yang ya suka main framing, suka mengabarkan informasi-informasi ke ruang publik yang akhirnya
Muncullah orang yang membela Pak Jokowi. Ketika terjadi pembelaan terhadap Pak Jokowi, ada yang kemudian menghina Pak Jokowi memfitnah Pak Jokowi, bahkan juga merusak alam media sosial kita, yang terjadi polarisasi. Padahal menurut Pak Jokowi, ini kan masalah saya pribadi gitu. Jadi itu guys, ini akan terjadi kepada siapapun di antara kalian. Kalau seandainya kalian tidak mengambil sikap yang dilakukan oleh Pak Jokowi, maka kalian juga akhirnya menjadi orang yang dikerdilkan. Maksudnya gimana Bang Bil? Sekarang begini, ada orang nuntut, tunjukkan saja ijazahnya. Guys, istilah tunjukkan saja ijazahnya itu baru muncul setelah kemudian mereka itu jadi tersangka. Yang ada adalah mereka fitnah terus. Nah, di saat posisi memfitnah begini dan kemudian kaidah hukumnya siapa yang menuduh orang melakukan pembuatan ijazah palsu, maka dia harus buktikan. Kemudian ternyata yang membuktikannya adalah orang yang dituduh, itu merancukan dan merusak tatanan hukum kita. Sehingga itu Pak Jokowi hanya berada pada posisi prinsip di mana pada rel yang seutuhnya, seharusnya, sebenarnya, sehingga itu beliau akan serahkan kepada hukum. Kalau kemudian problem hukum yang lambat, maka jangan salahkan Pak Jokowi. Ya kita rame-rame dong, kita pergi ke Polda Metro Jaya. Nah guys, di sini aku juga mau informasikan ke kalian, ada beberapa hal yang seharusnya ini menjadi pertimbangan. Kenapa sih Pak Jokowi tidak mau tunjukkan ijazahnya? Satu, sekali lagi, ini kepentingannya adalah agar tidak ada lagi orang yang dituduh pemilik ijazah palsu, kemudian harus memperlihatkan ijazahnya. Artinya siapa yang menuduh, dia harus kemudian membuktikannya. Yang kedua, ini yang meminta ijazah palsu ini dalam tuntutan mereka adalah orang-orang yang mencaci maki Pak Jokowi sebelum-sebelumnya, yang menghina Pak Jokowi, dan mereka tidak melakukan penelitian. Yang ada adalah tuduh dulu, baru kemudian bertanya. Sehingga itu orang-orang seperti ini tidak layaklah kalau kemudian Pak Jokowi itu didikte oleh kelompok-kelompok seperti itu. Yang ketiga, orang-orang yang kemudian meminta ijazahnya itu ditunjukkan adalah orang-orang yang memang sejak awal tidak akan pernah percaya kepada Pak Jokowi. Sehingga itu kalaupun Pak Jokowi perlihatkan, maka tidak akan pernah tuntas. Sehingga yang paling tepat adalah langkah yang keempat. Bagaimana Pak Jokowi membawa ini ke ranah hukum supaya ketika di forum hukum diperlihatkan dari SD sampai dengan S1, maka setelah itu ada lagi yang nyinyir, ada lagi yang kemudian memfitnah, dia akhirnya akan dicemooh oleh ruang publik. Kenapa? Ketika hukum sudah bergerak, ketika keadilan sudah ditancapkan, maka orang yang kemudian masih ngeyel itu adalah orang-orang yang memang membuktikan diri bahwa mereka orang yang tidak sehat dalam bernegara. Menurut kalian bagaimana guys? Jadi tidak sesederhana itu Pak JK, tunjukkan saja ijazahnya, itu tidak seperti itu Pak JK ya. Minta maaf sekali lagi, semua dibawa ke ranah hukum karena motivasi mereka bukan motivasi penelitian, melainkan kebencian yang mereka torehkan untuk Pak Joko Widodo. Menurut kalian bagaimana guys? Tulis di kolom komentar. Saya tidak ingin berspekulasi, serahkan semuanya pada proses hukum yang ada. Kalau terkait Pak JK yang meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya seperti apa? Itu juga serahkan pada proses hukum yang ada. Dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh, balik-balik. Ternyata Pak Jokowi merespon statement dari Pak Yusuf Kalla yang mengatakan bahwa tunjukin aja ijazahnya, udah masalah selesai. Kesimpulan yang disampaikan Pak Jokowi adalah beliau tidak ingin berspekulasi dan menyerahkan seluruhnya kepada hukum yang berlaku. Bahkan beliau mengeluarkan statement, ketika kamu menuduh seseorang, yang lu buktikan tuduhan lu itu benar atau enggak. Bukan gua yang harus membuktikan bahwa ijazah gua benar, ibaratnya seperti itu. Bahkan ketika wartawan menanyakan Yusuf Kalla yang melaporkan Rismon Sianipar karena menurunkan martabatnya beliau, Jokowi dukung 100% karena itu merupakan hak setiap warga negara. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah siapa yang bikin gaduh? Siapa yang memperpanjang isu ijazah palsunya Pak Jokowi? Gimana menurut kamu? Simpan video ini dan jangan lupa follow. Ya menurut saya siapa yang bikin gaduh ya sebetulnya adalah Panci dan kawan-kawan ya yang selama ini menuduh ijazah Jokowi itu palsu. Itulah sebetulnya yang bikin gaduh ya, apalagi setelah munculnya si Caplin ya kan. Ya bukan munculnya si Caplin sih, memang sejak dulu kan ya Panci dan kawan-kawan ini kan patut diduga memang didanai oleh si Caplin ya kan. Jadi sebetulnya ya kau sendiri Blin yang bikin gaduh gitu loh. Dan saya berharap Pak Jokowi tidak pernah menunjukkan, karena kalau Pak Jokowi menunjukkan
itu merusak sistem hukum di Indonesia, ya kan, yang menganut faham praduga tidak bersalah. Ya toh? Iya. Jadi siapa yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan. Bukan praduga bersalah, ya. Seseorang baru dianggap tidak bersalah jika dia bisa membuktikan dirinya nggak bersalah. Jadi yang dituduh, yang disuruh membuktikan. Itu bukan sistem hukum di Indonesia, ya. Plin. Lanjut. Pak JK sempat melaporkan ke Barreskrim terkait tudingan ijazah palsu, di mana nama Pak JK kan terseret ke nama itu. Gimana tanggapannya, Pak? Saya tidak ingin berspekulasi, serahkan semuanya pada proses hukum yang ada. Kalau terkait Pak JK yang meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya seperti apa? Itu juga serahkan pada proses hukum yang ada. Dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh, balik-balik itu. Kalau terkait ini kan Pak JK sampai melaporkan Pak Rismon ke polisi, seperti apa Pak tanggapannya? Ya, bagus, diserahkan ke proses hukum itu hal yang bagus. Berarti kalau untuk terkait tokoh besar yang sempat Aku tahu. Kurasa orang-orang musuh-musuhnya Pak Jokowi ini atau yang nggak suka sama Pak Jokowi pasti gedek banget nih ngeliat Pak Jokowi. Pasti itu. Bisa kita bayangkan karena gimana ya? Mereka udah sekuat tenaga, mati-matian, habis duit kan gitu, menyerang Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi itu membalasnya hanya, sudah saya bilang untuk diserahkan ke hukum gitu. Jadi Pak Jokowi itu sama sekali adrenalinnya, emosinya nggak naik sama sekali gitu loh. Harusnya kan orang-orang yang udah dibuat seperti ini harusnya emosinya pun terpancing dan pada akhirnya melakukan sesuatu hal dengan gegabah. Jadi memang Pak Jokowi ini bisa dibilang lah panutannya orang yang bisa menghadapi segala masalah itu dengan tenang. Gitu. Pantaslah memang dia jadi presiden kemarin. Apakah makin pening kalian dengar? Harusnya biasanya orang-orang kalau udah difitnah, diapain, itu biasanya emosi. Emosi nggak karu-karuan sampai pada akhirnya lapor polisi lah. Contohnya kemarin itu kan mantan wakil presiden yang kalau kita bilang jarangnya dia difitnah sama orang kan gitu. Langsung lapor polisi. Nah, tapi Pak Jokowi bolak-balik difitnah, tapi apa? Tenang. Harusnya udah bolak-balik nih Pak Jokowi ngelaporin orang ke Barreskrim. Harusnya kan? Tapi enggak. Dia tenang. Itu yang bisa membuat pada akhirnya lawannya itu perlahan-lahan satu demi satu mundur. Bahkan mengemis untuk dimaafkan. Fenomena yang luar biasa ini dari Pak Jokowi. Mr. Yusuf Kala, mantan wakil presidennya Pak Jokowi, menantang Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya demi menyudahi perkara isu ijazah palsu. Lalu apa jawab Pak Jokowi? Pak Jokowi tetap aja santai. Dia mengatakan bahwa dia hanya menunjukkan ijazahnya di pengadilan bila hakim meminta. Jadi yang berhak untuk memaksa atau menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya itu hanya hakim. Kalau yang lain-lain apa urusan mereka? Kan sering dibilang legal standing mereka itu apa? Mereka itu siapa? Mereka itu tidak tahu hukum atau paham hukum. Karena dalam hukum acara pidana bahwa yang menuduh itu yang membuktikan, bukan yang dituduh untuk membuktikan keaslian ijazahnya. Tapi logika berpikir mereka terbalik, makanya enggak pernah berkesudahan. Dan banyak ahli-ahli hukum yang tahu ini, tetapi mendukung yang tidak benar.
Itulah sebabnya ini berlarut-larut. Kalau menurut kalian bagaimana guys? Komennya. Mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh, balik-balik itu. Lah ya itu, ya kan. Saya mau mengomentari netizen tadi teman-teman ya, bukan mengomentari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi karena kita sama-sama sudah mendengarnya dan sudah berulang-ulang ya kan. Kita tayangkan dalam beberapa konten sebelumnya. Saya ingin menyoroti apa yang disampaikan oleh netizen, terutama bapak-bapak barusan yang dengan background itu langit yang oranye gitu ya. Ini menarik sekali gitu loh. Orang sekelas Chaplin tidak mengerti ya kan bahwa siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan, ya kan? Karena sistem hukum di Indonesia ini menganut sistem hukum praduga tak bersalah, bukan praduga bersalah gitu loh. Dan celakanya si Chaplin ini kan orang-orang di sekelilingnya ini kan orang-orang hebat ya, karena si Chaplin ini kaya, tentu dia bisa membayar banyak penasehat hukum yang top-top lah. Lah kok tidak bisa memberikan nasihat hukum yang benar gitu loh. Atau memang benar kata orang gitu loh, si Chaplin ini sebetulnya cuma modal kumis saja ya kan. Sebetulnya intelijensinya di bawah rata-rata gitu loh. Lanjut. Mang Ucup lupa tahun 2014, serahkan berkas syarat mendaftar capres bersama Jokowi. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang, dilibatkan tanpa dilibatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Sebenarnya untuk kita stop lah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan. Tapi yang paling penting apa? Ya, yang ingin saya sampaikan juga tadi Pak Yusuf Kalla itu dengan sangat baik ya, itu kemudian menyampaikan harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Apa harapannya? Udah, ini persoalan ini nggak akan jadi seru, nggak akan jadi heboh rakyat Indonesia dan tidak akan menyusahkan rakyat. Kalau si bekas itu dari awal sudah tunjukkan saja ijazah. Komentar saya cukup satu kalimat aja teman-teman ya. Mungkin saya ulang 2-3 kali dengan saya kasih lagu gitu. Apa bang komentarnya? Si goblok, oh si goblok. Si goblok, oh si goblok. Goblok, astagfirullahaladzim. Bukankah dirimu yang menjadi wakil Jokowi pada saat mencalonkan diri sebagai presiden 2014 lalu? Lah kok sekarang dirimu tanya itu loh? Iya toh? Jadi memang bener lah seperti yang dikatakan netizen barusan. Si goblok, oh si goblok. Lanjut. Si Chaplin nongol lagi ini. Penerus Resorio masih ada ternyata si Chaplin. Katanya ijazah Pak Jokowi itu harus diperlihatkan gitu loh. Statementnya si Chaplin. Plin. Karena nggak dapat sepotong roti lo nyerang Pak Jokowi. Ya gini, bukan si Chaplin nongol lagi, si Chaplin belum pernah nongol ya kan. Dia baru kali ini nongol karena dia salah si sensornya kan udah makin tua ya. Jadi sensornya makin soak gitu loh. Awalnya dia itu kebakaran kumis ya kan, karena dia nggak punya jenggot. Dia kebakaran kumis setelah difitnah
atau disangkut-sangkutin oleh si Rismon gitu. Nggak taunya AI. Udah kadung muncul ngelaporin Rismon ya kan, udah kepalang malu ya, senggol sana senggol sini lah, senggol Jokowi ya kan, senggol ini, malah semakin apa namanya ya, efeknya itu aduh merugikan dirinya sendiri. Aduh Flynn. Makin tua kok bukannya makin cerdas, makin bijak, ya makin koplak kau itu. Lanjut. Kalian tahu nggak siapa yang mengusung Pak Jokowi menjadi presiden? Wali kota, gubernur, dan presiden lah ya. Tahu nggak siapa? Benar, ini. Lalu kalian tahu nggak siapa wakil presiden Pak Jokowi pada tahun 2014? Tahu nggak? Ya benar, ini. Dan kalian tahu nggak siapa yang sekarang paling berisik menyerang Pak Jokowi setelah Pak Jokowi keluar dari Banteng dan setelah ada kasus ini nih? Tahu nggak siapa yang paling berisik? Ah benar, ini. Jadi kalianlah yang lebih tahu ya. Kalianlah yang lebih tahu. Ayo, kira-kira menurut kalian gimana ya, kata netizen barusan, kalian nilai sendiri, kalian lebih tahu lah, kurang lebih seperti itu. Kalau saya mah no comment ya, saya no comment walaupun saya ya punya pendapat gitu kan, tetapi saya yakin lah pendapat saya sama seperti pendapatnya teman-teman semua ya toh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.